Halo pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Blitar Kota menggelar press release pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejak September 2025 hingga April 2026. Kapolda Banten bersama Wakil Gubernur Banten melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove di kawasan industri Krakatau, Kota Cilegon. Polres Kapuas Hulu menerima kunjungan tim audit kinerja tahap 1 tahun anggaran 2026 dari Itwasda Polda Kalimantan Barat. Pemirsa, Polres Probolinggo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Dalam kasus ini sebanyak 7 orang tersangka diamankan dari sejumlah lokasi berbeda. Halo Sobat Humas, kembali lagi bersama saya AKP Merdania Profita Santi, Kasih Humas Polres Probolinggo. Saat ini Polres Probolinggo akan menggelar konferensi pers ungkap kasus Satreskrim Polres Probolinggo. Seperti apa kegiatan konferensi pers kali ini? Ikuti liputan selengkapnya. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menjelaskan, para pelaku diduga melakukan penimbunan dan penjualan BBM subsidi di luar peruntukannya. Polisi menemukan 4 titik lokasi praktik ilegal, mulai dari wilayah Paiton, Keraksaan, Pakuniran, hingga Gending. Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli rutin petugas yang mendapati pelaku memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke jerigen menggunakan pompa elektrik. Dari tangan tersangka, polisi menyita 45 jerigen berisi 1.575 liter Pertalite, puluhan barcode, serta 7 unit mobil. Saat ini, seluruh pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam kasus ini serta mengimbau masyarakat untuk turut melaporkan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan sekitar. Dari Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Nah Sobat Humas, itu tadi serangkaian kegiatan konferensi pers yang mana Polres Probolinggo telah berhasil ungkap kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi Pertalite. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan setiap pelanggaran hukum ditindak secara tegas dan profesional. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada Polres Probolinggo, dan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan pelayanan kepolisian, ikuti terus akun resmi Polres Probolinggo. Pemirsa, Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melalui Satres Narkoba berhasil mengungkap peredaran obat terlarang di wilayah Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga. Seorang pria berinisial MS, 26 tahun diamankan saat diduga melakukan transaksi obat ilegal. Satres Narkoba Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan obat daftar G. Dalam pengungkapan tersebut, disita barang bukti berupa ribuan obat daftar G dan ratusan obat psikotropika. Dari tangan tersangka, polisi menyita ribuan butir obat berbahaya terdiri dari obat daftar G sebanyak 2.246 butir serta 251 butir psikotropika berbagai jenis. Selain itu turut diamankan uang tunai, 2 unit handphone, serta sejumlah barang pribadi yang digunakan pelaku. Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo menjelaskan, tersangka menjalankan aksinya dengan cara berpindah-pindah lokasi. Dalam pengakuannya, pelaku baru beroperasi selama 1 minggu dengan upah sekitar Rp200.000 per hari dari pemilik barang.
Saat ini tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara polisi masih mendalami jaringan pemasok obat tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Polisi juga mengimbau masyarakat agar waspada dan segera melapor jika menemukan peredaran obat terlarang di lingkungan sekitar. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur menggelar press release pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejak September 2025 hingga April 2026. Dalam kasus ini, 2 orang tersangka berhasil diamankan petugas. Pemirsa, pada hari ini Polres Blitar Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor periode September 2025 hingga April 2026 dengan menetapkan 2 tersangka yang berinisial FA 45 tahun dan DAP 34 tahun. Berdasarkan pengembangan dari Satreskrim Polres Blitar Kota, pelaku dijerat maksimal hukuman 7 tahun penjara dan denda kategori 5. Serta masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati terhadap barang bawaan. Berikut laporan untuk Polri TV. Kedua tersangka berinisial VA 45 tahun warga Kediri yang merupakan residivis serta DAP 34 tahun warga Kabupaten Blitar. Dari hasil penyelidikan, keduanya terbukti melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 11 kali di wilayah Blitar Kota dan Kediri. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kendaraan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 2 handphone, alat kunci T, serta 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan dan menggunakan kunci pengaman tambahan guna mencegah aksi curanmor. Dari tim liputan Humas Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Gayo Luas, Polda Aceh, menggelar rekonstruksi kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dokter wanita di Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh pada 23 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dengan saya Bribtu Maulana Andika dari Humas Polres Gayo Luas. Saat ini sekarang Polres Gayo Luas sedang melaksanakan rekonstruksi ulang kasus tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang berada di wilayah hukum Polres Gayo Luas. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka berinisial FA dihadirkan langsung untuk memperagakan 25 adegan yang menggambarkan secara rinci kronologi kejadian mulai dari awal peristiwa hingga korban ditemukan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dr. Shanti Hastuti, seorang aparatur sipil negara yang juga merupakan warga setempat dan tinggal tidak jauh dari tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polres Gayo Luas juga mengimbau masyarakat melapor ke layanan 110 jika menemukan tindak kriminal. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemirsa, Dit Polairut Polda Jatim mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Direktur Polairut Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima anggota Subdit Gakum terkait pengiriman BBM bersubsidi tanpa dokumen resmi dari Blora Jawa Tengah menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Jawa Timur mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Direktur Polairut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima anggota Subdit Gakum terkait pengiriman BBM subsidi tanpa dokumen resmi dari Blora, Jawa Tengah, menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Senin 20 April lalu. Dalam kasus ini petugas mengamankan satu tersangka berinisial NNG 52 tahun, warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 31 jerigen berisi solar bersubsidi dengan total sekitar 930 liter. Modus yang digunakan pelaku tergolong terstruktur. Pelaku memerintahkan pekerjanya membeli BBM di SPBU menggunakan barcode kendaraan, kemudian memindahkan solar dari tangki ke jerigen menggunakan pompa dan selang. Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai instansi, termasuk Pertamina, TNI AL, KSOP, dan Kementerian Perhubungan untuk memberantas praktik penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga sekitar 300 juta rupiah jika dikonversikan dengan harga BBM industri. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Cecil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.